Karena itu perlu ada batasan-batasan jabatan di dalam jabatan itu. Supaya apa? Supaya ini nggak terjadi. Imam Ali ketika menyampaikan nilai ini, apakah kemudian Imam Ali mengabaikan nilai-nilai yang beliau sampaikan? Tidak. Beliau adalah orang yang terdepan dalam menjalankan nilai-nilai tersebut. Dikatakan dalam sebuah riwayat, Imam Ali itu pernah memanggil hulaman. Hulaman itu bisa artinya budak, bisa artinya pelayan. Biasanya belum usia balik, masih anak-anak. Dipanggil falam yujibhu. Tapi budak ini enggak menjawab. Kemudian dipanggil untuk yang kedua kalinya. Dipanggil untuk yang ketiga kalinya, tapi juga tidak menjawab. Akhirnya Imam Ali bangkit menghampiri budak itu, yang masih anak-anak itu. Faqala ilaihi wa qala lahu ma hamalaka ala tarki ijabati. Kenapa kamu tidak menjawab panggilanku? Ini jawaban Hulam tadi, budak yang masih remaja tadi. Kasaltu an ijabatik wa amantu iqabatak. Aku malas untuk menjawab panggilanmu. Tapi Anda dengar, ini jawaban selanjutnya dari budak kecil itu. Tapi aku yakin engkau tidak akan memberi sanksi aku. Aku yakin engkau tidak akan marah kepadaku. Walaupun aku tidak menjawab panggilanmu. Disebutkan dalam riwayat itu, spontan hati Imam Ali dipenuhi dengan kegembiraan. Karena alasan Hulam tadi tidak menjawab panggilan Imam Ali karena malas, tapi dia yakin walaupun dia tidak menjawab, Imam Ali tidak akan memarahi dia, tidak akan memberikan hukuman atau sanksi kepada dia. Kemudian Imam Ali mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'alani. Puji, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku mimman ya'manuhu khalquhu, yang makhluk merasa aman dengan aku. Imdi fa'anta khurrun liwajhillah. Kemudian Imam Ali mengatakan kepada budak itu, pergi kamu aku merdekakan. Ini Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya nilai yang ditanamkan, tapi beliau adalah orang yang terdepan dalam mempraktekkan. Orang yang berintegritas. Bukan hanya berbicara, tapi beliau juga orang yang melakukan. Kemudian Imam Ali juga menanamkan kepada kita bahwasanya kita ini tidak boleh diam ketika melihat kezaliman. Kita harus berbuat, kita harus bersikap. Disebutkan dalam sebuah riwayat, hina sakata ahlul haqqi anil batil tawahhama ahlul batil annahum alal haq. Kalau orang yang dalam kebenaran ini diam, maka orang yang dalam kebatilan dan kezaliman itu menduga dirinya benar. Orang ketika melihat kezaliman tidak bersikap semampu dia tentunya. Sikapnya tentunya nggak harus sama antara satu dengan yang lainnya. Itu berarti kita sedang melanggengkan kezaliman tersebut. Seseorang sekali lagi yang membiarkan kezaliman terjadi, tidak bersuara, tidak bersikap, sebenarnya dia telah melanggengkan kezaliman tersebut. Pernah salah satu murid imam dengan Harun, salah satu rezim Abbasiyah yang dikenal dengan Harun ar-Rasyid. Murid imam itu punya binatang untuk berburu. Biasanya binatang berburu itu disewa-sewakan. Ya.
termasuk Harun ini orang yang hobi berburu. Maka dia menyewa binatang buruan salah satu murid atau sahabat imam. Bukan Imam Ali, imam yang lainnya. Saya lupa imam siapa, Imam Ja'far apa Imam Muhammadul Baqir. Setelah itu ada murid imam yang lainnya memberitahu kepada Imam Ja'far atau Imam Muhammadul Baqir. Kemudian Imam Muhammad Baqir memanggil orang tersebut. Dia mengatakan, kenapa kamu menyewakan binatang buruanmu kepada Harun? Iya, aku tidak membantu kezaliman dia. Aku hanya menyewakan, dia membayar binatang-binatang buruan yang dia sewakan. Perbuatanmu menyewakan binatang-binatang buruanmu kepada dia, itu sebenarnya kamu sedang melanggengkan kezaliman yang dia lakukan. Padahal tidak ada kaitannya dengan perbuatan zalim Harun. Tapi imam tetap menegurnya. Menyewakan binatang untuk berburu berarti kamu sedang melanggengkan kezaliman Harun ar-Rasyid. Maka setelah itu binatang-binatang buruannya semuanya dijual. Mungkin ada cerita simbolik ya. Saya mencari sumbernya nggak ketemu ini. Cuma cerita ini cerita simbolik ya. Tujuannya tentunya untuk memberikan pesan moral atau pesan etika atau pesan keagamaan. Tujuannya itu. Ada burung pipit ya. Di zaman Raja Namrud yang di saat itu membakar Nabi Allah Ibrahim hidup-hidup. Melihat fenomena itu, sang burung pipit ini mengambil dengan parungnya ya, mengambil dengan parungnya beberapa tetes air. Dia terbang, dia berkeinginan untuk memadamkan api Namrud yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Tapi beberapa binatang yang lain membuli. Bagaimana satu tetes, dua tetes air akan mampu memadamkan api Nabi Allah Ibrahim yang berkobar yang luar biasa. Konon untuk memasukkan Nabi Allah Ibrahim ke api, karena begitu besarnya api, Nabi Ibrahim itu dilempar dengan alat semacam ketepil. Karena tidak ada yang mampu mendekat. Begitu luar biasanya kobaran api tersebut. Tapi burung itu mengatakan, aku ingin membuktikan kepada Tuhanku, kepada siapa aku berpihak. Kepada Ibrahimkah aku berpihak atau kepada Namrud aku berpihak. Begitulah seharusnya ketika kita melihat kezaliman, maka kita harus menentukan sikap. Kita harus menentukan posisi. Ketika kita diam dalam kezaliman, berarti kita sedang mendukung kezaliman tersebut. Tentunya itu kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Minimal dengan doa yang kita panjatkan. Imam Ali ini orang yang luar biasa ya, berkaitan dengan nilai-nilai keadilan. Sebagaimana tadi sampai ada buku yang ditulis oleh orang non-muslim berkaitan dengan suara keadilan Imam Ali bin Abi Thalib. Ulama-ulama kontemporer ya, itu mengatakan apabila orang mengatakan bahwa Ali dan keadilan itu adalah dua kata, kata dia itu adalah salah. Karena fakta sosial, kata ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama yang sekarang ini, karena fakta sosial, ya, Imam Ali dan keadilan itu tidak bisa dipisahkan. Ali adalah keadilan itu, dan keadilan adalah Ali. Ada seorang Nasraniyah
seorang Kristen perempuan. Dia mengatakan dengan terkuburnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, terkubur bersamanya juga keadilan. Inilah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sekarang saya ingin sedikit berbicara berkaitan dengan kronologi peristiwa terbunuhnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya Imam Ali itu tahu dari Rasulullah bahwa dia kelak akan dibunuh oleh seseorang yang paling celaka. Sehingga janggutnya ini berlumuran dari darah yang berasal dari kepalanya. Ketika mendapatkan informasi itu, antum lihat apa yang ditanyakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Afi salamati min dini ya Rasulullah. Apakah pembunuhan terhadapku ini dalam rangka penyelamatan untuk keselamatan agamaku wahai Rasulullah? Qala na'am, iya. Benar. Untuk keselamatan dari agama ini. Spontan Imam Ali mengatakan, idzan la ubali awaqatu alal mauti au am waqa'al mautu alayya. Kalau semacam itu, untuk keselamatan agama ini, aku tidak pernah peduli. Aku yang menjemput kematian atau kematian yang menjemput aku. Dalam peristiwa ini, dalam riwayat ini, saya ingin menjelaskan 3 hal. Pertama, kenapa Ibnu Muljam itu membunuh Al-Imam Ali bin Abi Thalib pada waktu sholat. Yang kedua, kenapa setelah Imam Ali ditebas dengan pedang, spontan beliau mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah. Sungguh telah sukses aku demi Tuhannya Ka'bah. Dan yang ketiga, kenapa pembunuh Imam Ali dikatakan orang yang paling celaka? Pertama, kenapa Ibnu Muljam memilih membunuh pada waktu Imam Ali di waktu sholat? Tentunya ini dengan perhitungan. Bukan asal. Ada perencanaan. Mencari momentum yang sekiranya ketika dia membunuh Imam Ali itu sukses, berhasil. Saya ingin nukilkan dialog Wahsy dengan Hindun. Ketika Hindun memerintahkan Wahsy untuk membunuh diantaranya Hamzah atau Imam Ali dan sebagainya, dia mengatakan semacam ini. Amma Ali sholawatullahu alaihi wasalamuhu, adapun Ali fala atamakkan min qatlihi, aku nggak mungkin bisa membunuh dia. Apa alasannya? Li'annahu muwadibun li jami'i jawanibihi. Karena Imam Ali itu dalam peperangan, dia tetap waspada dari semua sisinya. Dia waspada dari sisi kanannya. Dia waspada dari sisi kirinya. Dia waspada dari sisi depannya. Dia waspada dari sisi belakangnya. Kata Wahsy, aku nggak mungkin bisa membunuh Ali bin Abi Thalib. Wa amma Hamzah idza dahala fit tijahin ghafala an baqiyatil jawanib. Tapi kalau Hamzah dalam peperangan dia sudah fokus pada satu arah, dia lupa dengan arah-arah yang lainnya, dari sisi-sisi yang lainnya. Ketika dia fokus ke depan, dia nggak fokus, nggak waspada ke bagian kanan, ke sebelah kiri atau ke sebelah belakang.
Kemudian kata Wahsy, ana atamakan an atiya min janib alladhi yaghful anhu. Aku bisa membunuh Hamzah dari sisi yang dia tidak waspada dari sisi itu. Jadi apa? Imam Ali itu orang yang selalu waspada. Dalam peperangan waspada. Sehingga musuh kesulitan untuk membunuh Imam Ali. Begitu juga di luar peperangan. Beliau selalu waspada. Ibnu Muljam paham ini. Kalau dia membunuh di luar waktu sholat, dia akan kesulitan. Orang yang memiliki tipikal semacam Imam Ali. Tapi Imam Ali, kalau sudah waktu sholat, dia fokus. Dia hanya fokus kepada Tuhannya. Itu adalah momentum bagi Ibnu Muljam. Makanya Imam Ali itu pernah pada waktu tertembus mata anak panah atau tombak, kata Sayyidah Fatimah, waktu itu tidak bisa dicabut. Kata Sayyidah Fatimah, cabut pada waktu dia sholat. Karena ketika beliau sholat, beliau tidak ingat apa yang terjadi, hanya fokus kepada Allah. Inilah salah satu sebab kenapa Ibnu Muljam membunuh Imam Ali bin Abi Thalib pada waktu beliau sedang menunaikan sholatnya. Kemudian yang kedua, kenapa Imam Ali mengatakan fustu warabbil Ka'bah? Kan tadi dalam riwayat ketika Rasul menginformasikan kepada Imam Ali bahwasanya kelak engkau akan dibunuh, Imam Ali bertanya, afi salamati min dini, apakah itu dalam rangka keselamatan agamaku? Iya, benar kata Rasul. Imam Ali paham, inilah pembuktian. Saat aku ditebas dengan pedang ini, pembuktian apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Kematianku ini di dalam rangka keselamatan agama ini. Oleh karena itu Imam Ali spontan mengatakan fustu warabbil Ka'bah. Yang ketiga, kenapa dia dikatakan dalam riwayat orang yang paling celaka? Imam Ali ini wasi Rasul, pembawa kebenaran. Ketika dia tentunya ketika Imam Ali bin Abi Thalib dibunuh, maka sebetulnya Ibnu Muljam ini sedang menjadi faktor pertama orang yang menciptakan kecelakaan, kesengsaraan dunia akhirat bagi manusia sejak terbunuhnya Imam Ali sampai hari kiamat. Difahami ya yang ketiga ya. Jadi dengan membunuh Imam Ali berarti dia adalah orang yang menciptakan celaka dan kesengsaraan bagi umat manusia. Sejak terjadinya peristiwa itu sampai akhir zaman. Dan banyak manusia-manusia yang menjadi korban karena disebabkan Imam Ali dibunuh. Banyak orang yang celaka, banyak orang yang sengsara dunia akhirat. Karena akhirnya tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Karena Imam Ali adalah tolak ukur kebenaran. Al-haqqu ma'ali wa aliyun ma'al haq. Ali bersama dengan kebenaran dan kebenaran bersama dengan Ali. Imam Ali ini adalah khattul ahmar, benang merah yang nggak boleh dilewati. Sederhana kalau Rasul memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda ingin tahu di mana kebenaran dan di mana kebatilan, lihatlah Ali di mana. Apabila Ali di sana, disitulah Ali bersama dengan kebenaran. Tapi pembeda kebenaran dan kebatilan ini kemudian dibunuh sehingga menjadi kabur. Banyak orang yang tersesat karena peristiwa tersebut, karena tragedi tersebut.
sejak terjadinya kejadian itu sampai akhir zaman. Dan tentunya dengan peristiwa syahadanya Imam Ali ini, banyak manusia yang berduka, terutama pecintanya. Kehilangan orang yang dicintai itu adalah penderitaan. Disebutkan oleh dalam satu ungkapan Imam Ali pernah mengatakan, al-faqdu yaqtulu kulla ladzatin fil hayah. Kehilangan orang-orang yang kita cintai itu membunuh semua kelezatan hidup. Antum bayangkan kayak sekarang ini As-Sayyid Mujtaba ya, yang dipilih menjadi rahbar, kehilangan abahnya, kehilangan ibunya, kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, keponakannya. Orang-orang yang dicintai itu hilang semua. Padahal kehilangan orang-orang yang kita cintai itu, kata Imam Ali, menghilangkan, membunuh semua kelazatan. Nggak ada lagi semuanya nggak ada. Kemudian beliau sekarang harus menerima jabatan yang amat berat, yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Bukan jabatan yang diperebutkan orang, jabatan yang ditakuti orang, karena resikonya kematian. Resikonya mati tercabik-cabik. Dalam kondisi yang semacam itu, yang kehilangan semuanya, beliau harus menerima beban berat itu. Imam Ali juga pernah ditanya, ahunaka asyaddu minal maut? Adakah kepedihan, kesengsaraan yang lebih berat dari kematian? Kata Imam Ali, qala na'am, ada. Firaqul ahibba asyaddu minal maut. Iya, berpisah dengan para kekasih itu lebih berat, lebih sengsara dari kematian itu sendiri. Oleh karena itu para pecinta Imam Ali dengan kesyahidan Imam Ali ini betul-betul mereka menderita. Salah satunya adalah Asbah bin Nabatah. Asbah bin Nabatah ini sama beberapa orang pecinta Imam Ali berdatangan ke rumah Imam Ali. Setelah mendengar Imam Ali ditebas dengan pedang. Antum bayangkan ditebas dengan pedang yang beracun. Beliau hidup, bertahan hidup mulai tanggal 19 sampai 21. Sampai malam 21. Antum bayangkan begitu beratnya. Bagaimana tubuh yang ditebas dengan pedang, kemudian pedang itu penuh dengan racun. Saya nggak tahu begitu sakitnya. Begitu pedihnya. Bukan sembarang pedang, tapi pedang yang dilumuri dengan racun. Asbah datang. Kemudian Imam Hasan melihat kondisi abahnya, Imam Ali, mengatakan kepada Asbah dan bin Nabatah dan yang lainnya, kalian pulang. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Semua pulang, tinggal Asbah. Kenapa kamu gak pulang? Wahai Imam Hasan, aku bukan tidak mentaati perintahmu. Tapi wallahi, wahai Imam Hasan, kakiku ini tidak kuat untuk membawa badanku, untuk membawa tubuhku. Kemudian Asbah bin Nabatah masuk menginformasikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Ali mengizinkan Asbah bin Nabatah untuk masuk. Ketika masuk, Asbah bin Nabatah menangis. Kata Imam Ali, ya Asbah la tabki annahal jannah. Wahai Asbah, kamu jangan menangis, ini surga. Kata Asbah bin Nabatah, wahai Imam, aku tahu ini surga.
Aku menangis, aku bersedih karena aku sebentar lagi harus berpisah dengan. Di saat itu juga menjelang kesyahidan Imam Ali, anak-anak yatim, orang-orang miskin datang ke rumah Imam Ali. Mereka bertanya, mana Imam Ali yang selama ini biasanya datang ke rumah kami sambil memikul makanan untuk kami. Sudah 2 hari ini tidak datang mengunjungi kami. Mereka bertanya, mereka tidak tahu bahwasanya Imam Ali telah ditebas dengan pedang yang penuh dengan racun. Bahkan di malam 21 ada seorang anak-anak yang membawa segelas air susu diberikan kepada Imam Hasan. Dia minta agar air susu itu diberikan, diminumkan kepada Imam Ali. Dengan harapan air susu itu bisa menjadi penawar racun yang sudah masuk ke dalam tubuh Imam Ali bin Abi Thalib. Inilah sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Dan baru saja kita juga kehilangan seorang pemimpin umat Islam, seorang rahbar, seorang waliul faqih, seorang marja al-a'la, yang beliau dengan elegan ketika diminta untuk bersembunyi, pindah ke kota atau bersembunyi ke bunker, dia menolak. Dia mengatakan, kalau aku kau suruh pindah ke kota, kamu pindah dulu 90 juta rakyat Iran. Atau kalau kau ingin aku pindah ke bunker, pindah dulu 90 juta rakyat Iran ke bunker, baru aku yang terakhir yang akan menyusul. Dengan penuh elegan dia menolak. Beliau akhirnya harus mati karena kezaliman Zionis Israel, kena kezaliman Amerika. Bukan hanya beliau yang meninggal, istrinya juga meninggal, mantunya juga meninggal, cucunya juga meninggal. Begitulah orang itu ketika memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan melawan kezaliman itu memiliki resiko yang sangat besar. Karena kita harus berhadapan dengan tiran. Kita harus berhadapan dengan kelompok otoriter yang semena-mena, yang menikmati kezalimannya. Orang-orang kalau sudah terlalu jahat, ketika dia berbuat zalim, itu dia menikmati. Fenomena itu terjadi. Orang yang melawan kezaliman harus menghadapi itu semuanya. Apalagi yang sudah jelas-jelas seperti Iran yang mendeklarasikan untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel dan Amerika. Maka resikonya sangat tinggi. Resikonya adalah kematian. Antum lihat, semua ahlul bait itu matinya terbunuh. 12 imam itu matinya terbunuh. Kenapa? Karena mereka adalah manusia-manusia yang mempelopori melawan nilai-nilai kezaliman dengan caranya masing-masing. Sehingga dikatakan al-qatlu lana 'ada wa karamatuna 'indallahi syahada. Kematian, pembunuhan bagi kami itu adalah biasa. Dan mati syahid bagi kami itu adalah kemuliaan. Di dalam Al-Qur'an kita lihat ketika Allah memerintahkan, ketika di dalam Al-Quran itu, ya bunayya, ini berkaitan dengan siapa itu? Ya bunayya, aqimis sholata, wahai anakku, dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kamu perintah yang ma'ruf dan kamu cegah dari perbuatan mungkar.
Jadi salah satu hal yang terpenting dari amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah melawan kezaliman. Itu hal yang terpenting, itu hal yang terdepan. Ini yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dirikan sholat, tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan yang terdepan dari amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah melawan kezaliman. Lanjutan dari ayat ini apa? Wasbir ala ma asabak. Kalau kamu bersedia untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, apa berikutnya? Wasbir ala ma asabak. Kamu harus sabar atas apa yang akan menimpa dirimu. Karena memang menegakkan keadilan itu resikonya sangat tinggi, sebagaimana yang dilakukan oleh para imam ahlul bait dan oleh Sayyid Ali Khamenei yang baru saja syahid dalam beberapa hari yang lalu. Mungkin sebelum saya mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama untuk kemenangan orang-orang Islam, ya, untuk kemenangan para muqawimin, baik yang di Iran, ya, di Gaza, di Libanon, ataupun di Yaman, bahkan di seluruh penjuru dunia. Dan kita memohon kepada Allahumma dammir a'dadi, Allahumma dammir a'dadi, wasyattid samlahum, wa mazzik jama'ahum. Dan terakhir kita membaca doa farad secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li walikal hujjatin hasan, salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'a wa fi kulli sa'atin waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka tau'a wa tumati'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan doa farad ini kita berharap secara segera kemunculan Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar untuk bisa menegakkan keadilan di muka bumi ini. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.